Emang boleh lensa 50 mm sering ke sini? Sebenarnya nggak 50 mm banget sih, 45 mm. Yo, what's up guys? Back again with me, Coco Jojo. Kali ini gue mau ngebahas mengenai lensa dari negeri ginseng. Dan ini dia mereknya, Samyang. Dan ini bukan Samyang yang kalian temuin pas lagi kalian ke supermarket ya. Ini Samyang yang punya kembaran namanya Rokinon. Cuman sayangnya kalau masuk ke Indonesia itu namanya Samyang gitu. Oke, Samyang yang bakal gue bahas kali ini adalah Samyang 45 mm f1,8. Sebuah lensa yang menurut gue sih ringkes banget kalau kalian mau bawa kemana-mana. Lensa ini dibanderol dengan harga sekitar 4 jutaan untuk barunya dan mungkin untuk bekasnya kalian bisa dapetin di harga sekitar 3 jutaan. Dan dengan harga segitu sebenarnya kalian dapetin apa aja sih? Oke, pertama-tama yang bakal gue bahas di sini adalah secara desainnya terlebih dulu. Oke, secara desain Samyang 45 mili f1,8 ini desainnya cukup simple ya. Jadi untuk bodinya sendiri ini desainnya ini all black gitu ya. Cuman ada kayak ring merah yang warnanya agak crimson red. Jadi ini ring merahnya mengingatkan gua pada lensa Canon yang range-range yang bagusnya itu loh. Nah, ring merahnya tapi ini agak sedikit lebih terang ya, jadi nggak benar-benar mirip banget. Terus di sini ada tulisan Samyang dan di sini ada focus ring yang bisa kalian putar. Lalu ada tulisan AF45 garis 1,8 FI. Lalu ini ya made in Korea, jadi ya lensanya mungkin agak sedikit beda sama yang lain ya, karena ini made in Korea gitu. Terus ini ada branding tadi Samyang. Dan ini kalau di bagian atasnya, ini ada gambar nih filter size 49 mm. Jarak minimal fokusnya 0,45 meter atau 1,48 feet. Dan juga ini spek lensanya AF45 1,8 FI. Lalu untuk lens hoodnya sendiri ini juga cukup lucu ya, secara ukurannya sih cukup kecil banget nih. Jadi kalau dipasang sih tinggal diputer gini doang nih. Dan selesai gitu, gampang banget buat masangnya. Oke, lanjut ke bagian, nah ini untuk indikator buat kalian colok ke body, dia ada kayak dot, tapi ini dot ini cuma di print doang. Jadi seiring berjalannya waktu, kemungkinan ya dotnya ini bakal hilang sih, kayak gitu. Terus di sini ya bagian lensanya seperti biasa ya, nggak terlalu ada macem-macem seperti normalnya. Lanjut ke build quality dari lensa ini. Secara build quality, lensa ini build quality-nya bisa gue bilang cukup biasa aja di harga 4 sampai dengan 5 jutaan. Karena dia menggunakan bahan atau build quality itu dari plastik gitu ya. Dan ini plastiknya sih kayak plastik lensa Sony 50 mili f1,8, cuman finishingnya tuh doff, jadi kelihatan lebih mewah atau lebih fotogenik mungkin ya, cuman ya nggak terlalu penting-penting banget lah. Terus untuk fokus ringnya dia juga pakai bahan plastik juga, bukan bahan karet, dan gue sendiri pun juga emang bukan fans dari ring bahan karet, karena seiring berjalannya waktu ya, kayak gak lama tuh karetnya ntar suka kendor gitu loh, jadi kayak lu setahun atau 2 tahun kalau ngerawat lensa yang nggak bener ya mesti ganti karetnya. Nah dengan dia pakai ring bahannya plastik gini, menurut gue cukup oke lah buat kalian pakai sehari-hari seperti itu. Oke, terus sekarang gue lanjut hal yang gue suka dari lensa ini. Yang pertama, lensa ini menurut gue ringan banget ya. Jadi bisa kalian lihat nih, kalau sama tangan gue ukurannya cuma segini doang. Jadi emang bener-bener nih lensa nih gampang banget buat kalian bawa kemana-mana. Jadi no issue banget. Terus juga di sini dia pakai filter ukurannya 49 mm. Emang untuk beberapa lensa 49 mm itu ya terkesan agak kecil ya. Cuman yang bisa gue bilang, kalau misalkan kalian pengen nyari filter harga yang murah, 49 mm itu pasti harga filternya lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Kecuali mungkin kalau dibandingin sama yang lebih kecil ya. Jadi ya 49 mm ini memberikan advantage ya, kalian bisa dapetin filter dengan harga yang lebih murah. Dan juga kalau misalkan kalian udah punya filter buat lensa yang lebih gede, bisa juga kalian pakein ke lensa ini. Tinggal pakai step down ring doang, jadi nggak terlalu repot. Nah, untuk ukuran filternya ini sebenarnya juga sama sih, sama yang ada di Sony 28 mili f2 gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian udah punya itu lensa, bisa tukeran filternya sama lensa ini. Seperti itu. Terus juga ini untuk paket pembelian yang gue agak kaget sih. Jadi dia tuh pas lagi kalian beli ini lensa, itu kalian dapetin ya lens hood mah biasa ya, kayak maksudnya lens hood gini mah udah biasa banget. Itu kalian juga dapetin case, hard case gitu, cuman gue lupa gue taruh di mana hard case-nya, ntar bakal mungkin gue masukin gambar di Google aja ya. Jadi kayak
wih, dapat dengan harga 4 jutaan dapat paket lengkap banget gitu. Gue kayak agak-agak shock aja sih pas saya kemarin beli. Terus juga di sini untuk autofocusnya menurut gue juga cukup cepet ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat foto event atau sejenisnya mesti cukup oke. Atau misalkan kalian pengen pakai buat foto human interest gitu sih mesti not a big issue sih. Karena ya kalau kalian pakai buat foto human interest ini lensa udah kecil terus autofocusnya cepet sih rasanya udah oke banget lah. Udah paket lengkap. Terus juga untuk kualitas gambarnya juga cukup ya bisa dibilang standar lah. Dia itu kan 45 mili, terus f1,8. Backgroundnya cukup bokeh, cuman kalau udah terlalu jauh sama subjek, jadi kayak agak apa ya bokehnya agak biasa aja. Jadi untuk kualitas gambar ya untuk kualitas bokeh menurut gue biasa aja sih, not a great deal banget dan juga bukan hal yang jelek juga. Terus juga ya untuk ketajamannya sih gue juga nggak isu. Lensa ini menurut gue tajamnya cukup tajam banget. Nanti bakal gue taruh sampel shotnya di belakang. Oke, lanjut ke hal yang mungkin gue kurang suka dari lensa ini. Yang pertama, mungkin kalau kalian profesional yang perlu kontrol lebih ya dari lensa ini lensa kontrolnya sih ya cukup standar ya. Cuman ada fokus ring doang, jadi nggak ada fungsi yang lain. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti antara autofocus atau manual focus, misalkan kalian hybrid shooter gitu ya, antara fotografer atau mungkin videografer, ya kalian harus masuk ke menunya gitu. Jadi kayak agak sedikit repot karena nggak ada switch AF ataupun MF. Terus juga untuk jarak fokusnya ya 45 cm. Jadi ya rasanya kalau kalian pengen coba pakai ini lensa buat foto-foto makro, sayang sekali lensa ini nggak bisa. Dan juga sebenarnya mungkin gue agak sedikit isu ketika bawa ini lensa ke momen-momen yang mungkin agak weather challenging gitu ya, lagi hujan lah atau sejenisnya, karena ya emang build quality juga dari plastik, jadi kayak agak was-was juga sih bawa ini lensa sih, kayak gitu. Oke, sekarang gue bakal ngasih lihat hasil dari lensa ini dan langsung aja check it out. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. So, in conclusion, pendapat gue mengenai lensa ini gimana? Menurut gue 45mm f1,8 dari Samyang itu lensa yang cocok buat kalian yang mungkin suka travel atau mungkin males bawa lensa gede-gede. Karena secara ukuran nih lensa kecil dan compact banget. Cuman ya kalau misalkan kalian pengen bawa ke tempat-tempat yang mungkin agak sedikit challenging ya, kayaknya agak was-was aja sih bawa lensa ini. Dan juga lensa ini kurang cocok buat kalian yang mungkin perlu lensa dengan kontrol yang lebih komprehensif, karena ini lensa menurut gue sih emang lebih difokuskan buat ya kontrol sesimpel-simpelnya, mungkin buat jalan-jalan atau sejenisnya, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing ngatur-ngatur setting gitu. Ya gitu aja sih menurut gue mengenai lensa Samyang 45mm f1,8 ini. Gimana pendapat kalian mengenai lensa ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!